Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Delapan mobil yang diduga ditumpangi rombongan Kementerian LHK tabrakan beruntun di Kota Banjarbaru. Banjir di Keraton Kabupaten Banjar meninggi, sebagian warga mengungsi. Jalan Desa Rantauan Nangka longsor sepanjang 300 meter. Tabrakan beruntun di sebarangan rumah makan Berkat, Pajero, RPS, mobil dinas. 8 mobil tabrakan beruntun di Kota Banjarbaru. Mobil-mobil tersebut diduga ditumpangi rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK. Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ahmad Yani, kilometer 29 Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kamis siang. Salah satu sopir mengaku awalnya menjemput rombongan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di bandara. Kemudian rombongan melaju dengan cepat menuju Taman Hutan Raya Tahura Mandiangin, Kabupaten Banjar untuk penanaman pohon. Menurutnya dari rombongan tersebut, 6 unit mobil mengalami tabrakan beruntun karena salah satu mobil melakukan rem mendadak. Kita kan dari bandara jemput Ibu Menteri, kita Kementerian Kehutanan. Maunya ke mana? Ke hutan Tahura. Nah, terus kan ya memang pakai foreder, itu cukupan kencangnya. Terus tiba-tiba di kilometer berapa nih? 29 kan ada yang merem mendadak. Terus kita ini tabrak mendadak juga. Spontan lah. Nah, jadi beruntun ada 5 ya? 6 mobil semua dari kehutanan, 5 dari kehutanan, 1 dari TNI ya? Dari TNI. Sedangkan saksi mata Zaini mengatakan, ada 8 mobil yang mengalami tabrakan beruntun. Menurutnya dari rombongan tersebut, hanya 2 orang yang mengalami luka ringan. Yang ulun tahun ini cuma ada sedikit ada yang merem. Jadi yang di belakang ini tahu 4. Jadi kejadian lah tabrakan beruntun. 8 mobil tadi lah. Ya sekira saya tahu itu 8 mobil. Rencananya kemana mobil bagian dari itu rombongan tuh? Rencananya kata orang-orang yang ada di sini mau ke Tahura. Bagian kehutanan kementerian ke bagian siapa? Kayaknya bukan kementerian, ujar orang juga. Ada yang meninggal kah dalam kejadian ini, Om? Alhamdulillah harga. Kalau luka-luka? Luka-luka sedikit aja lah, limsak jar orang ini. Berapa orang tuh luka-lukanya? Setahu ulun 2 orang. 2 orang gitu. Setelah 200 meter. 8 mobil yang mengalami tabrakan beruntun, 7 diantaranya berplat merah. Mobil-mobil tersebut mengalami rusak ringan, sedang hingga berat. Setelah dievakuasi petugas, sebagian mobil yang rusak parah dibawa ke Polres Banjarbaru. Rombongan Kementerian LHK melanjutkan kembali kegiatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura mengakibatkan banjir meninggi di sejumlah kawasan Kabupaten Banjar. Terpantau Kamis siang, banjir di kawasan Keraton RT 22 Martapura Kota yang semula berkisar 50 hingga 60 cm, kini mencapai sekitar 1 meter. Sebagian warga mengaku kesulitan beraktivitas sehingga memutuskan mengungsi ke rumah kerabat mereka. Ini nang dalam bujur ini sudah semingguan lah.
Terus aktivitasnya gimana Pak warga di sini Pak? Ya terpaksa, orang kada berusaha. Jadi tepang alat mengangkuti ke muka tuh. Kadang menggerobaknya bawa. Ini kelihatannya banyak rumah yang ditinggalkan Pak ya? Itu lantaran warganya Ya, mengungsi ini- kah? Atau gimana Pak? Ini mengungsi. Ketua RT Neni Triani membenarkan sebagian warganya mengungsi karena banjir yang merendam sejak sepekan lalu tak kunjung surut, bahkan terus meninggi. Menurutnya sejak awal tahun 2022 lalu permukiman ini telah kebanjiran 3 kali, namun pemerintah tak pernah meninjau apalagi memberi bantuan. Pertama, faktor ekonomi dan bantuan sama sekali tidak ada sampai saat ini. Kalau banjir sendiri daerah sini sudah berapa kali dalam tahun 2022 ini Bu? 3 kali. Apa yang pernah Ibu rasakan saat banjir ini atau bantuan apa yang Ibu dapat? Selama 3 kali banjir, kita tidak pernah dapat bantuan sama sekali. Kunjungan pemerintah daerah atau gimana menengok warga di sini? Sama sekali tidak ada. Jadi harapan Ibu gimana nih Bu? Harapan Ibu untuk pemerintah setempat agar memperhatikan kita, sedikit banyak mereka ingin mengunjungi kita sehingga mereka tahu keadaan kita di saat ini. Warga berharap pemerintah menyalurkan bantuan atau setidaknya memperhatikan mereka dengan cara meninjau langsung. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di saat sebagian warga telah mengungsi, Anita lebih memilih bertahan di rumah di tengah kepungan banjir. Masih bisa bertahan. Warga Keraton RT 23 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ini mengaku masih bisa bertahan dengan cara membuat apar-apar atau panggung. Terpantau Kamis siang, banjir yang merendam rumahnya berkisar 50 hingga 60 cm, sedangkan di jalan sekitar 1 meter. Memang sebagian warga di sini sudah mengungsi, tapi saya belum mengungsi karena saya mau membuat apar-apar dan kira-kira saya masih bisa bertahan dengan di apar-apar ini, Pak. Kalau boleh tahu, dalam rumah Ibu ini berapa keluarga nih Bu? 4 Ah, 4 orang, Pak. jadi semua nginep di sini? Enggak semua nginep sini. Nggak takut Bu ada hal-hal yang seperti ular atau gimana? Kira-kira sudah biasa, Pak, karena Oh. kami dalam setahun ini sudah 3 kali kebanjiran dan sudah biasa mengalami seperti itu. Di dalam tiga kali banjir setahun ini apa sih yang Ibu dapat dari bantuan Bu? Pernah, Pak, semalam kami dapat beras, dapat minyak, gula, sembako, Pak. Itu banjir pertama, kedua, tiga? Banjir pertama dan kedua. Tahun berapa itu Bu? Iya, tahun ini 2022. Oh gitu. Oke. Anita menambahkan ia bersama suami dan 2 anaknya baru akan mengungsi jika panggung yang nanti dibuat terendam banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Delapan mobil yang diduga ditumpangi rombongan Kementerian LHK tabrakan beruntun di Kota Banjarbaru. Banjir di Keraton Kabupaten Banjar meninggi, sebagian warga mengungsi. Jalan Desa Rantauan Nangka longsor sepanjang 300 meter. Jalan di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, longsor Kamis kemarin.
Akses penghubung utama bagi sejumlah desa itu longsor sepanjang 300 meter akibat tergerus aliran sungai. Pemerintahan desa setempat telah memasang pagar pembatas pada jalan tersebut. Kini jalan tidak bisa dilintasi mobil dan kendaraan besar lainnya. Berdasarkan kewenangan, memang ini adalah kewenangan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Kemudian kita pemerintah daerah bersama Kecamatan Sungai Pinang mengharapkan bantuan dari BWS Kalimantan 3. Melihat kondisi yang ada, karena panjangnya cukup panjang 300 meter ya kan, dan kedalaman sungai juga cukup dalam, BWS Kalimantan 3 melalui OP akan menyerahkan ke Dirjen Sumber Daya Air ke pusat untuk melakukan proses lebih lanjut lagi. Dinas PUPR bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 akan meninjau jalan tersebut. Perbaikan jalan akan diusulkan kepada pemerintah pusat karena kerusakannya sangat parah. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan melaporkan. Penemuan mayat gegerkan warga desa Jelapat Baru RT 07, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, Rabu sore. Mayat tersebut merupakan warga setempat bernama Taufik Rahman, berusia 39 tahun. Pria yang hidup seorang diri tersebut sudah 3 hari tidak keluar rumah. Sejumlah warga yang curiga pun mendobrak pintu rumahnya. Ia ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi tubuh mulai membusuk. Kami hendak mendobrak lawang tetangganya, 3 hari tidak keluar. Berapa hari tidak keluar rumah? 3 hari. Jadi di rumah tuh lawan siapa? Serangan aja kan? Serangan, anaknya di wajah mentuhannya. Yang curiga kami ini mulai Senin, sudah kan Senin, Selasa, Rabu, Minggu tuh masih ada. Minggu tuh, Sabtu Minggu tuh masih ada. Jadi malam Senin kita ada terlihat di rumah. Mulai Senin tuh ada keluar. Nah, puncak itu pas sore tadi. Jadi ya tetangganya kan bang, kenapa nih tetangga kita yang sebelah rumah nih kita udah keluar. Gila aja, biasanya juga kan setiap tengah hari itu ada ke warung. Oh, jadi situ mulai curiganya lah. Mulai itu curiganya, lalu kami ke rumahnya jam 4 lewat tuh kan. Dari hasil identifikasi polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Taufik. Dari kejadian tadi kan pada prinsipnya untuk korban sementara ini dibawa ke rumah sakit umum untuk melakukan visum. Terus apakah ada tanda-tanda pas dia aniaya atau bagaimana? Untuk sertifikasi sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan karena dari informasi dari keluarga korban dan hasil identifikasi memang betul bahwa tidak ada tanda kekerasan yang bersangkutan beberapa hari yang lewat sakit. Setelah dievakuasi, mayat Taufik dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin untuk divisum. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin melepas atlet binaan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Pelepasan kontingen KORMI yang terdiri dari 500 orang berlangsung di halaman Balai Kota Kamis pagi. Kontingen tersebut dilepas untuk mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Daerah atau Forda Kalsel 2022. Mereka ditarget meraih sebanyak-banyaknya medali emas untuk mempertahankan juara umum. Semangat, nggak akan kendor, itu antusias mereka luar biasa. Walaupun kalian lihat sendiri dari segi seragam, pakaian, mereka berjuang menggunakan atribut masing-masing inorga. Mereka itu nggak mengendorkan semangat mereka. Alhamdulillah sudah 10 inorga yang sudah dipertandingkan. 80% medali emas dari Banjarmasin. Nah Bu, apakah memang untuk OKK sendiri ini jadi andalan juga untuk KORMI Banjarmasin di Forda nih Bu? Harapannya nggak cuma OKK, OTKB, pasangan, itu juga harapan kita juara. Walaupun
Walaupun masa pandemi masih, tetapi atlet-atlet kita tetap berlatih, kampung-kampung bermain kita masih aktif, sehingga Inorga, induk olahraga itu tetap bisa membina atlet-atlet dengan baik. Dan kami berharap walaupun dari rekreasi bisa menjadi prestasi. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Selamat sukses, selamat bertanding, jaga dan junjung tinggi sportivitas, tetap pertahankan tradisi juara. Yakin bersama kita bisa. Pak Ibnu, kalau juara umum Banjarmasin nih di Porda ada nggak sedikit bonus kalau ada? Oh bonus? Oh bonus. Mau jadi ini juga kan? Ini pesanan jawabannya. Insya Allah lah kita pikirkan lah. Ya. Sebagaimana juga prestasi yang lain, ya tentu dengan dukungan DPRD untuk proses penganggaran. Ajang Forda digelar tanggal 26 hingga 30 Maret mendatang di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kepolisian Kabupaten Tapin menangkap 2 tersangka pembunuhan berinisial MF dan FR. Keduanya membunuh korban berinisial MRA di warung Desa Pandakan, Kecamatan Lokpaikat, Selasa dini hari. Menurut polisi, pembunuhan terjadi karena salah paham. Selain itu, kedua tersangka dan korban sama-sama mabuk. Kedua tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Ribuan kayu ilegal yang diduga hasil perambahan hutan disita Pol Air Polda Kalsel. Kayu tersebut disita dari 2 kapal di perairan Sungai Barito, kawasan Alalak, Banjarmasin Utara pada Senin 7 Maret lalu. Dalam 2 kapal tersebut terdapat 5.370 keping kayu olahan dan 245 potong kayu bulat. Semua kayu itu merupakan hasil perambahan hutan dan tidak memiliki dokumen sah. Polisi menetapkan 4 tersangka, yakni nahkoda kapal berinisial WY, pemilik kayu B, buruh pengangkut AJ dan P. Mereka akan dikenai pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan pengerusakan hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Ribuan botol minuman keras miras ilegal dimusnahkan oleh kepolisian Kabupaten Tapin bersama Forkopimda setempat. Pemusnahan digelar di Mapolres Tapin, kawasan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Rabu pagi. Ribuan botol miras berbagai merek itu dimusnahkan dengan cara dilindas mobil stum. Total ada 4.252 botol miras yang dimusnahkan. Semuanya adalah barang bukti yang disita dalam 3 bulan terakhir. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara, Rabu siang. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini baru bisa dipadamkan sekitar 30 menit. Si jago merah menghanguskan 7 rumah. Terpantau Rabu sore warga mengais puing-puing rumah yang terbakar, berharap menemukan barang berharga mereka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Curah hujan tinggi mengakibatkan Mapolsek Martapura Timur di Kabupaten Banjar kebanjiran.
Terpantau Selasa siang, Mapolsek di kawasan Melayu Tengah tersebut terendam banjir setinggi 30 cm. Mengantisipasi air meninggi, 3 tahanan di Mapolsek ini dipindahkan ke Mapolres Banjar. Tiga tahanannya dipindahkan, 2 diantaranya kasus narkoba dan 1 lainnya curanmor. Siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 Martapura Timur di kawasan Pekauman, Kabupaten Banjar, ujian di tengah banjir. Terpantau Senin pagi, siswa kelas 9 di sekolah tersebut mengikuti hari pertama ujian secara tatap muka dengan ruang kelas terendam. Banjir terjadi sejak sepekan lalu dan awalnya hanya merendam sebagian kelas dengan ketinggian sekitar 10 cm. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan air meninggi hingga 30 cm dan merendam seluruh kelas. Ujian yang telah terjadwal ini pun terpaksa tetap digelar karena lembaran soal sudah dicetak. Ujian ini akan berlangsung selama sepekan, yakni hingga Sabtu mendatang. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten Banjar meninggi. Terpantau Minggu sore, ketinggian banjir di desa tersebut yang semula berkisar 20 hingga 30 cm, kini mencapai sekitar 50 cm. Sebagian warga yang rumahnya terdampak belum mau mengungsi. Mereka membuat panggung di dalam rumah untuk tempat tidur dan mengamankan barang-barang berharga. Salah satu desa yang berada di dataran terendah ini mulai terendam sejak Senin lalu. Warga berharap banjir lekas surut agar mereka dapat beraktivitas dengan normal. Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan Desa Sawahan, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Batola kebanjiran. Terpantau Kamis pagi, puluhan rumah dan jalan di desa tersebut terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm. Sebagian warga yang rumahnya terdampak memilih mengungsi ke tempat kerabatnya. Kepala Desa Misar mengatakan, banjir terjadi sejak 4 hari lalu dan merendam 51 rumah. Warga yang mengungsi berjumlah 6 keluarga, sedangkan yang masih bertahan di rumah 45 keluarga. Pemerintah pusat mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan beberapa hari lalu. Pasca pencabutan HET, minyak goreng langka di pasar tradisional Kota Banjarmasin. Terpantau akhir pekan lalu stok minyak kosong di sejumlah pedagang. Menurut pedagang, mereka sudah memesan kepada distributor namun tidak juga dikirim. Harga minyak kemasan di pasaran kini berkisar Rp23 hingga Rp26.000 per liternya. Kepolisian Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 berhadiah untuk menarik minat warga. Vaksinasi digelar di Mapolsek Banjarmasin Utara Rabu pagi. Kegiatan diikuti ratusan warga dari anak-anak, dewasa hingga lanjut usia lansia. Warga yang mengikuti vaksinasi ini mendapat hadiah langsung berupa minyak goreng kemasan 1 liter. Selain mendapatkan minyak goreng, warga juga berkesempatan mendapat motor dan sepeda. Pengundian hadiah dilakukan pada 30 Maret mendatang.
8 mobil yang diduga ditumpangi rombongan Kementerian LHK tabrakan beruntun di Kota Banjarbaru. Banjir di Keraton Kabupaten Banjar meninggi, sebagian warga mengungsi. Jalan Desa Rantauan Nangka longsor sepanjang 300 meter. Tabrakan beruntun di sebarangan rumah makan Berkat, Pajero, RPS, mobil dinas. 8 mobil tabrakan beruntun di Kota Banjarbaru. Mobil-mobil tersebut diduga ditumpangi rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK. Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ahmad Yani, kilometer 29 Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kamis siang. Salah satu sopir mengaku awalnya menjemput rombongan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di bandara. Kemudian rombongan melaju dengan cepat menuju Taman Hutan Raya Tahura Mandiangin, Kabupaten Banjar untuk penanaman pohon. Menurutnya dari rombongan tersebut, 6 unit mobil mengalami tabrakan beruntun karena salah satu mobil melakukan rem mendadak. Kita kan dari bandara jemput Ibu Menteri, kita Kementerian Kehutanan. Maunya ke mana? Ke hutan Tahura. Terus kan ya memang pakai forerunner, itu cukupan kencangnya. Terus tiba-tiba di kilometer berapa nih? 29 kan ada yang merem mendadak. Terus kita ini tabrak mendadak juga. Spontan lah. Nah, jadi beruntun ada 5 ya? 6 mobil semua dari kehutanan, 5 dari kehutanan, 1 dari TNI ya? Dari TNI. Sedangkan saksi mata Zaini mengatakan, ada 8 mobil yang mengalami tabrakan beruntun. Menurutnya dari rombongan tersebut, hanya 2 orang yang mengalami luka ringan. Yang ulun tahu ini cuma ada yang merem. Jadi yang di belakang ini tahu 4. Jadi kejadian lah tabrakan beruntun. 8 mobil tadi lah. Ya sekira saya tahu itu 8 mobil. Rencana kemana mobil bagian dari rombongan tuh? Rencananya kata orang-orang yang ada di sini mau ke Tahura. Bagian kehutanan kementerian ke bagian siapa? Kayaknya bukan kementerian, ujar orang dua. Ada yang meninggal kah dalam kejadian ini, Om? Alhamdulillah. Kalau luka-luka? Luka-luka sedikit aja lah, limsak dia orang. Berapa orang tuh luka-lukanya? Setahu ulun 2 orang. 2 orang gitu. Setelah 200 meter. 8 mobil yang mengalami tabrakan beruntun, 7 diantaranya berplat merah. Mobil-mobil tersebut mengalami rusak ringan, sedang hingga berat. Setelah dievakuasi petugas, sebagian mobil yang rusak parah dibawa ke Polres Banjarbaru. Rombongan Kementerian LHK melanjutkan kembali kegiatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura mengakibatkan banjir meninggi di sejumlah kawasan Kabupaten Banjar. Terpantau Kamis siang, banjir di kawasan Keraton RT 22 Martapura Kota yang semula berkisar 50 hingga 60 cm, kini mencapai sekitar 1 meter. Sebagian warga mengaku kesulitan beraktivitas sehingga memutuskan mengungsi ke rumah kerabat mereka. Ini nang dalam bujur ini sudah semingguan lah. Terus aktivitasnya gimana Pak warga di sini Pak? Ya terpaksa, orang kada berusaha. Jadi tebang alat mengangkuti ke muka tuh. Kadang megerobaknya bawa. Ini kelihatannya banyak rumah yang ditinggalkan Pak ya?
Itu lantaran warganya Ya, mengungsi ini- kah atau gimana, Pak? Ini mengungsi. Ketua RT Neni Triani membenarkan sebagian warganya mengungsi karena banjir yang merendam sejak sepekan lalu tak kunjung surut, bahkan terus meninggi. Menurutnya sejak awal tahun 2022 lalu permukiman ini telah kebanjiran 3 kali, namun pemerintah tak pernah meninjau apalagi memberi bantuan. Pertama, faktor ekonomi dan bantuan sama sekali tidak ada sampai saat ini. Kalau banjir sendiri daerah sini sudah berapa kali dalam tahun 2022 ini, Bu? 3 kali. Apa yang pernah Ibu rasakan saat banjir ini atau bantuan apa yang Ibu dapat? Selama 3 kali banjir, kita tidak pernah dapat bantuan sama sekali. Kunjungan pemerintah daerah atau gimana menengok warga di sini? Sama sekali tidak ada. Jadi harapan Ibu gimana nih, Bu? Harapan Ibu untuk pemerintah setempat agar memperhatikan kita, sedikit banyak mereka ingin mengunjungi kita sehingga mereka tahu keadaan kita di saat ini. Warga berharap pemerintah menyalurkan bantuan atau setidaknya memperhatikan mereka dengan cara meninjau langsung. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di saat sebagian warga telah mengungsi, Anita lebih memilih bertahan di rumah di tengah kepungan banjir. Masih bisa bertahan. Warga Keraton RT 23 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ini mengaku masih bisa bertahan dengan cara membuat apar-apar atau panggung. Terpantau Kamis siang, banjir yang merendam rumahnya berkisar 50 hingga 60 cm, sedangkan di jalan sekitar 1 meter. Memang sebagian warga di sini sudah mengungsi, tapi saya belum mengungsi karena saya mau membuat apar-apar dan kira-kira saya masih bisa bertahan dengan di apar-apar ini, Pak. Kalau boleh tahu, dalam rumah Ibu ini berapa keluarga nih, Bu? 4 orang, Pak. Jadi semua nginep di sini? Enggak semua nginep sini. Nggak takut, Bu, ada hal-hal seperti ular atau gimana? Kira-kira sudah biasa, Pak, karena kami dalam setahun ini sudah 3 kali kebanjiran dan sudah biasa mengalami seperti itu. Di dalam 3 kali banjir setahun ini, apa sih yang Ibu dapat dari bantuan, Bu? Pernah, Pak, semalam kami dapat beras, dapat minyak, gula, sembako, Pak. Itu banjir pertama, kedua, 3? Banjir pertama dan kedua. Tahun berapa itu, Bu? Iya, tahun ini 2022. Oh, gitu. Oke. Anita menambahkan ia bersama suami dan 2 anaknya baru akan mengungsi jika panggung yang nanti dibuat terendam banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.